Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita ketemu lagi di tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, serta bahasa Jawa. Kali ini kita akan membahas PKN, IPS, dan bahasa Jawa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi yang saya berikan, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk pembelajaran bahasa Jawa, siswa dapat menjelaskan pengertian tembung entar dan membedakan makna kiasan tembung entar dengan makna yang sebenarnya. Baik anak-anak, saya akan membacakan hak kita sebagai warga masyarakat. Seperti yang kalian ketahui, hak berarti sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kalian perhatikan, inilah contoh-contoh bentuk hak warga masyarakat sebagai berikut. Mendapat perlindungan hukum. Kalian juga berhak sebagai warga masyarakat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita sebagai warga juga berhak menikmati lingkungan yang bersih. Kemudian sebagai warga masyarakat kita berhak hidup tenang dan damai. Kita pun berhak bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, serta kita bisa berhak berpendapat dan berorganisasi, serta berhak mengembangkan kebudayaan daerah yang kita tempati. Setelah membahas tentang hak sebagai warga masyarakat, sekarang kita beralih ke kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban itu berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan bentuk kewajiban warga masyarakat adalah sebagai berikut. Contohnya, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, wajib menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, wajib mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga setempat. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah anak-anak, ayo mengerjakan soal latihan PKN dengan benar. Berikut adalah 10 soal latihan PKN yang saya berikan untuk kalian. Kalian boleh mencari jawabannya di buku sumber yang lainnya. Kemudian kalian silakan menulis soalnya dan jawabannya secara lengkap di buku latihan. Selamat mengerjakan. Untuk pembelajaran IPS, kita akan mengenal dan mempelajari tentang jenis usaha ekonomi, baik yang dikelola oleh sendiri atau perorangan, ataupun kelompok. Baiklah anak-anak, amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Nah, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha perorangan itu sebagai berikut: usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Usaha pertanian itu sebagian besar dikelola oleh
perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas dan lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas. Usaha perdagangan biasanya seperti toko kelontong, warung, usaha jasa seperti bengkel, potong rambut, dan lain sebagainya. Nah, inilah ciri-ciri usaha perseorangan. Usaha perseorangan itu mudah didirikan dan dibubarkan. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Roda perusahaan diatur sendiri. Pengelolaan usaha dilakukan secara perorangan. Kelangsungan usaha bersifat turun-temurun. Nah, inilah dia usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Terdiri dari firma. Firma itu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu dan setiap anggota memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Kemudian persekutuan komanditer atau komanditer vennootschap terdiri dari 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif. Kemudian ada perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta koperasi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca sendiri di buku siswa. Nah, inilah dia contoh koperasi. Koperasi didirikan sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berasaskan kekeluargaan serta bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Jenis-jenis koperasi akan dibahas pada slide berikutnya. Baiklah anak-anak, koperasi ada beberapa jenis. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Dan untuk lebih jelasnya, Ibu sarankan bukalah buku siswamu, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4 tentang IPS. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan video pembelajaran tentang jenis usaha kelompok. Perhatikan baik-baik ya. Tolong dilihat dengan baik video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha dapat dikelola secara perorangan maupun kelompok. Jenis usaha yang dilakukan secara kelompok yaitu firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Setiap jenis usaha memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja ciri-ciri jenis usaha tersebut? Ayo, simaklah penjelasan berikut. Pertama, usaha perseorangan. Pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh, toko, bengkel, dan warung. Kedua, firma. Didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Risiko kerugian ditanggung bersama. Bengkel adalah contoh usaha perseorangan. Ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Memiliki anggota aktif, berperan menjalankan roda usaha, dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contoh, CV Riator dan CV Kayu Jatiluhur. Keempat, perseroan terbatas atau PT. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh PT Jaya Makmur. Penerbit Erlangga adalah contoh PT yang bergerak dalam bidang buku, terutama buku pendidikan. Kelima, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh, Perum Peruri dan PT KAI. Keenam, koperasi. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
Contoh, Koperasi Unit Desa atau KUD. PT KAI adalah salah satu contoh usaha milik BUMN. Selanjutnya, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat memengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Contoh kegiatan ekonomi di pedesaan, nelayan, dan petani. Contoh kegiatan ekonomi di perkotaan, dokter dan perawat, dan pegawai pabrik. Apa jenis usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Adakah manfaat jenis usaha tersebut bagi masyarakat di sekitarnya? Coba ceritakan. Baiklah anak-anak, kalian kemarin sudah membuat bagan tentang penyakit dan gangguan pernapasan pada manusia kan? Nah, sekarang buatlah bagan tentang usaha ekonomi kelompok. Kenapa demikian? Supaya kalian mudah untuk mempelajarinya. Pasti kalian bisa kan? Buatlah bagan seperti pembelajaran IPA kemarin ya. Kali ini pada pembelajaran 4 kita membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya kegiatan ekonomi itu anak-anak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Baiklah, mari kita bahas satu persatu kegiatan ekonomi tersebut, serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Seperti yang kalian ketahui, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang. Jadi kegiatan produksi berperan dalam memproduksi barang. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Saya beri contoh satu. Untuk menghasilkan sepatu, produsen sepatu pasti membutuhkan kulit sapi, bukan, sebagai bahan bakunya. Dan tentunya bahan baku tersebut didapatkan dari peternak sapi. Dengan demikian, kegiatan pembuatan sepatu sangat berpengaruh terhadap pendapatan peternak sapi. Produksi sepatu juga membutuhkan tenaga kerja, bukan, yang berasal dari warga masyarakat. Sehingga dengan banyaknya tenaga kerja, maka pendapatan warga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Yang kegiatan kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti ini. Seorang produsen sepatu tidak akan menjual langsung hasil produksinya kepada konsumen. Mereka memerlukan pedagang sepatu untuk memasarkan hasil produksi mereka. Dari penjualan tersebut, produsen maupun pedagang memperoleh keuntungan. Ini bukti bahwa kegiatan distribusi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegiatan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi nilai pakai pada suatu barang. Dan orang yang membeli barang itu namanya konsumen. Oh ya, distribusi tadi kan kegiatannya, sedangkan orangnya disebut distributor. Maaf ya, Bu Herna kelupaan untuk menyebutkannya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi, dalam kegiatan konsumsi seperti kita membeli sepatu, maka pihak toko akan memperoleh keuntungan
yang digunakan juga untuk membayar kepada pihak produsen sepatu. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan konsumsi mempengaruhi kesejahteraan rakyat, yaitu produsen dan distributor. Nah, anak-anak, ayo kerjakan soal latihan IPS berikut ini ya. Berikut ada 10 soal latihan. 10 soal latihan ini terdiri dari pembahasan IPS pada pembelajaran 3 dan pada pembelajaran 4. Silahkan dicermati, ditulis soalnya, dan dijawab. Bukalah buku siswa atau buku LKS kalian agar kalian dapat menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Selamat mengerjakan. Oke, bocah-bocah, saiki pembelajarane malih ning basa Jawa. Basa Jawa iki isih lanjutane basa Jawa sing ana Rebo wingi ngenani basa rinengga, yaiku tembung entar. Tembung entar iku yaiku tembung sing tegese ora sakwantahe utawa ora saklugune. Ya nek basa Indonesia artine bermakna kiasan. Tak wenehi tulodo utawa contoh ya. Gedhe endase kuwi tembung entar. Dadekno ukara. Ojo dadi bocah kang gedhe endase mongko bisa diadohi wong liya. Nah, golek ana saiki tegese apa ya tegese gedhe endase yaiku sombong. Nah, saiki bukaan buku pepak basa Jawamu. Banjur golek ana 10 wae tembung entar. Nek wis ketemu, gawenen dadi ukara lan golek ana tegese apa. Kaya tulodo ing dhuwur kae. Ngerti cah? Anak-anakku kelas 5 kabeh, cukup semene dhisik ya pembelajaran dina iki. Tema loro, subtema loro, PP 3 lan 4 digabung karo basa Jawa. Sesuk minggu ngarep awake dhewe ketemu maneh. Aja bosen-bosen, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.